sekarang kemenangan darimu. Aku terima sekarang. Yes. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima sekarang Tuhan. Aku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami terima dengan iman segala pujian, segala doa yang kami naikkan pada sore ini. Kami terima dengan iman. Karena kami menyembah Allah yang besar, Allah yang kuasa, Allah yang mulia, dan Allah yang peduli bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Dan segini saatnya kami akan duduk diam, menikmati firman-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengar, merenungkan, dan terlebih melakukannya. Sehingga kehidupan kami bisa menjadi berkat. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, tema kita True Worshipper. Wah, sepanjang hari kita True Worshipper dan besok bisa kebaktian ibadah IGBF juga tema yang sama. True Worshipper. Tapi puji Tuhan, ketika saya melihat YouTube-nya semua berbeda. Tema sama tapi cara panggilnya beda. Puji Tuhan, jadi saya nggak merasa sama nih materinya. Ya, saya sesi materi kita House Family. Bapak Ibu banyak yang ikut House Family ya. Oh cuma 5 orang. Ada berapa banyak yang ikut House Family? Amin, 10. Masih sedikit ya. Coba senggol. Senggol kiri kanan dong. Hari Kamis kamu kemana? House Family gak? HF gak? Haleluya. Karena apa yang kita pelajari, apa yang Bapak Ibu dengar saat ini, itu kita renungkan, kita lakukan. Lalu di host family kita, di sel-sel kita, istilah kelompok sel kita, di grup kita masing-masing, kita bagikan sepanjang 4 hari. Ya, dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis kita berjumpa dengan grup pertemuan kita di sel, di kelompok kita host family. Ceritakan berkat apa yang sudah kita alami. Setelah kita mendengar firman Tuhan, kita renungkan, lalu kita lakukan dan bagikan. Sehingga kita sama-sama bertumbuh. Amin. Melalui kesaksian iman kita satu dengan lain. True Worshipper. Teksnya diambil dalam Yohanes 4 ayat 24 sampai 26. Ya boleh PPT-nya. Yohanes pasal 4 ayat 24 sampai 26. Ya, saya akan baca. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Lalu kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Wow, tanpa disadari perempuan Samaria ini sedang berbicara kepada Sang Juru Selamat. Dari kisah itu kita bisa melihat apa yang perubahan apa yang terjadi, diskusi apa yang sedang mereka lakukan dan dampaknya akibat diskusi tentang Juru Selamat. Apa yang berkat mereka dapatkan. Next selanjutnya kita lihat. Ya, next PPT-nya. Menjadi penyembah yang benar. Berarti true worshipper, seorang penyembah. Wah, luar biasa. Saya pernah ketemu pelayanan di Jakarta, orang-orang full karismatik ya. Saya lihat tulisannya di kaos seragam. Worshipper, wih sedap, keren gitu. Saya tanya, apa kabar baik? Kenalan, salaman itu bilang, saya seorang worshipper Pak. Wah, seorang backup singer ternyata. Tapi bilang, saya seorang worshipper. Oh ya puji Tuhan. Bangga sekali menjadi seorang worshipper. Tapi kurang tahu, true worshipper atau false worshipper, dia sendiri yang tahu dengan Tuhan. Betul? Penyembah sejati atau palsu, penyembah palsu, ya kan? Kita belajar dari teks ini khususnya. True worshipper berarti menjadi penyembah yang benar. Perhatikan, bukan bicara tentang bukan karena bicara
Bukan karena di negara Israel. Kalau kita lihat diskusi dari bahwa orang Yahudi akan menyembah di situ, tapi orang Samaria penyembahnya tempatnya berbeda. Ini bukan berbicara tempat. Menjadi seorang penyembah Tuhan yang sejati bukan bicara kalau kita ke Israel, ke tanah Kanaan, wow, itu kita seorang worshiper, penyembah yang sejati. Bukan, kata Tuhan Yesus, bukan itu. Bukan karena gedung besar dan megah, apalagi masa worshiper karena di gereja besar, sound sistemnya enak. Suara fals pun jadi merdu. Seperti ini sound system gereja GSD Ebenezer. Wow. Bukan karena sound system yang bagus. Wah. Bukan karena peralatan musik yang bagus serta mahal. Bukan karena pelayan mimbar yang pintar skill musik. Serta pemimpin pujian dan singer yang suaranya merdu. Wow. Bukan karena hal-hal lahiriah, material. Bukan. Dia seorang penyembah. Apalagi kalau kita tahu gereja yang terbesar di Surabaya ini, karena teman saya seorang pendeta di situ, John Pangebean, ketika kami pernah waktu rakerda di Batam dan mau ke Singapura, saya ditraktir dia, diajak jalan makan pagi siang sore di Singapura, dia traktir perjalanan. Saya tanya, gereja yang besar, peralatannya berapa? Waduh Pak Gosal, itu jangan sebut lagi jutaan, itu sudah miliaran. Sedap. Dari sound sistemnya 20 miliar. Hanya keyboard tunggalnya saja itu 5 miliar. Apalagi LCD-nya, mixernya. Bahkan pemain keyboardnya aja kalau belinya di Perancis, itu 1 bulan pemainnya harus ke Perancis. Melatih mengatasi bluknya. Wih hebat sekali, 5M. Itu bisa berapa bangun gereja ya. Guys ya di daerah. Itu baru satu musik, belum lain-lain. Dulu saya lihat drum aja dengan harga 1 miliar saja saya udah kaget. Mahal sekali. Saya datengin kebetulan ketemu. Dalam 1 miliar ditutup dan bungkus. Tapi biasa aja ya. Tapi perhatikan kata Tuhan Yesus. Bicara seorang penyembah yang benar. Bukan bicara hal-hal laria ini. Amin. Baik gedung, suara atau yang lain. Bukan karena itu. Selanjutnya. Penyembah yang benar. Next, menjadi penyembah yang benar bukan bicara tentang liturgi ibadah gereja. Liturgi ibadah gereja. Kalau gereja ini yang memimpin pujian, roh saya terangkat. Pujian yang angkat, berinding kalau saya masuk ke gereja ini. Luar biasa. Mungkin kan ada Roh Kudus yang bekerja, tapi bukan karena liturginya. Bukan karena liturginya. Apakah liturgi ibadah gereja Kristen Ortodoks sehingga bukan seorang penyembah? Bukan. Apa karena liturgi ibadah gereja Katolik sehingga nggak layak disebut seorang penyembah yang benar? Atau karena liturgi ibadah Kristen Protestan? Atau liturgi ibadah gereja Kristen Advent? Atau liturgi ibadah gereja Kristen Karismatik? Wow, biasanya yang bangga I'm worshiper adalah aliran gereja Pentakosta atau aliran gereja Pentakosta Karismatik. Kalau dia udah memimpin pujian, serasa surga sudah ada di sebelahnya. Seolah-olah di sebelah bukan gereja lagi, adalah surga. Tapi bicara seorang penyembah benar, menurut Tuhan Yesus bukan hal-hal tentang liturgi ibadah. Amin. Yang masuk ke surga bukan karena liturginya. Yang menjadi seorang penyembah yang benar yang berkenan di hati Tuhan. True worshiper, bukan hal-hal liturgi tata ibadah suatu gereja. Lalu apa selanjutnya? Next selanjutnya. 2 hal Bapak Ibu untuk menjadi seorang penyembah yang benar. Tetapi untuk menjadi seorang penyembah yang benar adalah satu, hidup yang sungguh-sungguh sudah diubahkan, yaitu hidup baru. Maka dengan segenap hati menyembah Tuhan. Amin. Menjadi seorang penyembah benar adalah karena hidupnya sudah terima Yesus, bertobat dan terima Yesus. Maka dia memuliakan Tuhan. Yang pertama, hidup barunya sudah ada. Amin. Banyak pelayan-pelayan mimbar. Walaupun seorang musiknya bagus, suaranya merdu, sound systemnya indah didengar, liturginya begitu, dahsyat, ada urapan Tuhan. Tapi
banyak juga yang terikat dengan kuasa dosa. Betul? Betul apa tidak? Coba tengok sini, lihat pelayan tuh, masih terikat dosa gak? Coba lihat sebelah kiri kanannya, kamu terikat dosa gak? Masih banyak yang membuat seorang penyembah yang benar bukan karunia, bukan sarana, bahkan bukan liturgi. Tetapi hidup yang sudah diubahkan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Seperti wanita Samaria ini, ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia diubahkan. Karena Tuhan Yesus tahu latar belakangnya dia, siapa dia. Dan ketika dia mengakui dan menerima Yesus sebagai Tuhan, istilahnya ya, kalau aplikasi sekarang sebagai menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi, dan diubahkan, maka dia bersaksi pada Tuhan. Wow, dia menjadi terkenal. Satu kota Samaria bertobat mengenali Yesus sebagai Tuhan dan selamat. Melalui siapa? Wanita Samaria. Maka bagi saya, dia layak menjadi seorang true worshiper. Amin. Hidup yang sudah diubahkan. Mungkin dia baru pertama kali berjumpa dengan Tuhan Yesus, tetapi langsung sadar dosa-dosanya. Langsung dia sadar bahwa dia butuh Tuhan. Dia sadar dia harus berubah untuk menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kita yang sudah lama beribadah di gereja sidang jemaat Allah Ebenezer, lama ikut house family, bahkan sudah terlibat pelayanan mimbar, pelayanan kudus. Sudahkah hidup kita diubahkan atau selalu menjadi troublemaker bagi banyak orang? Ingat, bicara true worshiper bukan bicara karunia. Amin. Yang berdiri sini bukan seorang true worshiper. Bukan bicara karunia memuliakan Tuhan, tempat dan lain-lain. Bicara true worshiper, penyembah yang benar adalah hidup yang sudah diubahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang sudah bertobat. Suatu ketika saya khotbah di satelit, waktu kita berdoa, datangnya anak muda ini. Dia minta doa lagi secara pribadi. Saya bilang, kenapa? Pak, saya masih bergumul dosa. Loh, dosa apa? Saya masih suka, ya dia masih seorang pelajar. Masih suka bolos, nyontek, dan terlebih lagi yang paling parah adalah karena punya handphone masih suka nonton video porno teman-temannya. Padahal Pak, saya kalau di jadwal, saya main musik loh Pak. Halo? Kalau di jadwal tugas, karena saya punya karunia, saya melayani. Tapi saya masih terikat dosa ketika Bapak sampaikan firman. Tuhan mungkin senang dengan karunia-Nya, tapi Tuhan jijik terhadap pelayannya. Amin. Gak jamin pelayan di mimbar ini hidupnya sudah bebas dari dosa. Dosa pornografi, dosa perokok. Saya ingat dulu Pak Singgi bercerita berkhotbah. Pak Gosal, waktu saya sudah terima Tuhan, saya masih semangat, tapi saya masih terikat dosa. Tapi heran kok saya melayani Tuhan ya. Habis melayani song leader di gereja ini, keluar, buka motor yang bagasi, ambil rokok sebatang, merokok. Waduh, masih terikat dosa. Dia ngakuin, tapi setelah dia tahu itu menjijikan. Mungkin pelayanannya bisa memberkati jemaat, tapi dirinya bisa dibenci Tuhan karena tidak berkenan. Mungkin. Tapi saya rasa dua-duanya itu enggak berkenan ya. Tuhan berkenan karena masih membela pekerjaannya yang suci. Tapi pelayan Tuhan belum tentu. Ada amin? Wow. Siapa yang masih terikat dosa? Oh, nggak ada di sini ya. Atau nggak ada yang ngaku? Halo, yang pelayan mimbar? Buat apa kita menjadi seorang worship leader, tapi Tuhan nggak berkati hidup kita kalau selama kita nggak pernah diubahkan Tuhan. Buat apa kita lama beribadah, bergereja, tapi kok nggak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Bukan soal bicara penyembah benar, bukan karena status rohani, pelayan, pengerja, tetapi adalah hati yang sudah diubahkan. Itu yang layak bisa ditempel stiker the true worshiper, penyembah yang benar, penyembah yang sejati. Itu hal yang kecil, banyak yang teringat. Dan itu terjadi
Saya bilang di pengerja satelit di mana saya melayani, kalau masih terikat lebih bagus jangan dulu melayani. Karena apa? Sayang. Lebih bagus diam saja, dengarkan firman Tuhan, dan Tuhan katakan aku mau bebas dari keikatan dosa. Itu lebih berkenan ketika kita naikkan doa, walaupun kita nggak melayani. Daripada kita masih melayani, tetapi kita nggak diberkati Tuhan. Nothing. Datang dengan beban berat, pulang dengan beban berat. Karena tidak mau diubahkan oleh firman. Nggak mau diubahkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Dan saya juga mendengar kesaksian pengkhotbah juga teman saya yang pelayanan di Jakarta, di Gezia juga. Waduh, dia bilang kepada pengerjanya, suaranya bagus kayak Mike Mahode almarhum Indonesia Idol. Bagus sekali. Kalau memimpin pujian, waduh, luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Dia masih terikat, dosanya mungkin hal yang kecil. Karena maaf, bodinya agak bagus, lebih besar, lebih gemuk. Suatu ketika kena penyakit, langsung pengerjanya juga sebelahnya juga seorang pelatih gym dan katakan, kamu masih kuat makan ya? Iya Pak, saya memang gak ada pantangan. Saya puji Tuhan, saya bisa suara bagus, suara tinggi, makan apapun goreng namun tidak ada pantangan Pak. Sehingga saya semua makan saya sikat, ya puji Tuhan saya bisa melayani. Tapi ketika kena sakit, kamu mesti bertobat. Makanan juga ternyata penghalang untuk dia. Kamu masih mau panjang melayani di gereja Tuhan kan? Masih mau panjang istrimu mendampingimu hidup kan? Masih mau panjang anakmu untuk menolong papanya? Waduh, hanya gara-gara body saja saya bilang. Apalagi kalau gemuk-gemuk, waduh pendeta. Tuhan tolong. Hal yang kecil aja, itu kan masih terikat. Ya kalau pendeta gemuk mungkin karena pelayanan. Pulang AF ada aja makanan, susah mau menolak. Doa malam, ibadah hari Minggu, tadi aja bersyukuran, doa orang ulang tahun. Waduh, gak apa mau diet ya. Tapi enggak, selama itu jadi penghalang Tuhan, mau tidak mau, kita belajar sepanjang ini kan Bapak Ibu belajar penguasaan diri ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Karakter Kristus. Kita sudah pelajari di Family kita kan beberapa minggu ini kan. Terakhir penguasaan diri kalau nggak salah minggu lalu. Nah itu berarti apa? Kita diingatkan kembali, ubahlah hidup kita. Apalagi kita menjadi pelayan Tuhan. Wong jadi jemaat Tuhan harus berubah supaya apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Kita beribadah, kita berdoa pagi, kita melayani Tuhan, Dos Family, melayani mimbar, supaya kehidupan kita jadi berkat. Yaitu karena kita diberkati Tuhan. Tapi tampak dengan di hati yang sudah diubahkan Tuhan, mau bertobat dari dosa-dosa kecil. Tanpa sadari mungkin Bapak Ibu punya dosa yang masih terikat. Banyak kawin cerai yang terjadi di jemaat ini. Masih dosa terikat perokok, masih dosa terikat minum-minuman keras. Tanpa disadari, itu ada penghalang berkat. Wah saya tetap kaya kok, saya tetap ada ya puji Tuhan. Tapi itu penghalang hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan tidak bicara penyembah yang benar, bukan bicara karunia. Apalagi pemberian. Yang Tuhan berbicara hidup kita sudah diubahkan Tuhan apa belum. Tidak bicara status rohani kita. Bicara penyembah benar adalah hidup yang mau diubahkan. Yang kedua, tetapi sebagai penyembah benar adalah itu berbicara tentang hidup yang mengasihi dan menyembah Tuhan. Artinya hidup dalam ketatan. Markus 12 ayat 30 berkata, Yesus menegaskan bagaimana orang percaya harus mengasihi Tuhan mereka. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan hatimu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita datang Tuhan, datanglah dengan yang terbaik. Amin. Mau beribadah, datanglah, jangan sampai terlambat. Beri yang terbaik, segenap hati, segenap waktu. Ketika kita melayani, datang yang terbaik. Harus latihan musik. Mentang-mentang sudah pandai main skill, gak perlu latihan. Waduh. Datang yang terbaik. Ketika kita melayani Tuhan dengan segenap hati, sedang kekuatan. Ketika kita memberi, datanglah dengan memberi juga dengan yang terbaik.
Enggak asal-asalan. Kenapa yang kita lakukan itu Tuhan? Percayalah Bapak Ibu, apa yang kita lakukan itu Tuhan? Tuhan tuh perhatikan. Tuhan lihat. Ketika kita melayani Tuhan dengan asal-asalan, yang penting pimpin pujian, enggak perlu ikut doa. Worship leader sing apa musik, enggak perlu ikut doa malam, enggak perlu ikut doa pagi. Aduh lupa ya. Yang penting melayani. Hei, kalau kita mengasihi Tuhan, mari memberikan terbaik. Cas dulu rohani kita. Sebelum kita menjadi berkat bagi orang lain. Jangan sampai karunia kita bisa memberkati jemaat. Tapi kita sang pelayan Tuhan, sang penyembah, true worshiper tidak diberkati. Ruginya diri kita sendiri. Karena kita gak mau dicas. Saya mengingatkan pada pengerja satelit. Saya bilang ayo wajib ikut doa malam. Wajib setelah itu latihan. Bukan karena skill yang bagus, buat apa? Kalau skill bagus main di gereja, PK-nya paling sedikit. Bisa main di tempat luar lebih mahal. Tapi ketika kita melayani untuk Tuhan, beli yang terbaik. Percayalah dan itu gak sia-sia. Berkatnya bukan saat kita melayani, kita dapat berkat besar, enggak. Tapi saat kemudian, entah anak-anak kita, orang tua kita, diberkati karena hasil. Ketika kita melayani dengan yang terbaik. Amin. Cas rohani kita sebelum kita melayani. Itu ketika kita menjadi seorang worshiper yang baik. Melayani Tuhan. Artinya ketaatan, hidup dalam ketaatan. Saya pernah melayani di gereja di Tangerang. Wow, gembalanya strike banget. Kalau tidak ikut doa, tidak boleh satu pun melayani. Bahkan yang memberi pengumuman saja, nggak boleh. Harus ikut doa malam. Wajib. Bukan sunnah. Wow. Setelah itu wajib latihan yang tim PAW-nya. Walaupun sebagus apapun. Bahkan waktu saat itu saya lihat suaranya bagus, worship leader, jabatan di ini juga bagus. GM loh, General Manager Lipo Karawaci, kemudian saya pelayani Lipo Karawaci. Tapi lulusnya saya lihat latar belakang lulusan luar negeri, manajemen, MBA. Tapi dia datang dengan mobil Volvo-nya dia datang ke gereja waktu di Ruko, ketemu dengan saya, Pak sudah kumpul, sudah Pak, pemusi datang, nunggu Bapak juga dan lain. Oke, siap. Saya bilang capek Pak, iya Pak baru pulang kerja. Tapi demi pelayanan yang terbaik. Secapek apapun, sesibuk apapun. Kalau saya sudah punya komitmen, saya harus belajar taat terhadap organisasi ini, terhadap gereja. Karena saya lakukan untuk Tuhan beri yang terbaik. Seorang Master MBA, General Manager di Bank Lipo Bank. Dia taat. Kalau mau latihan, harus latihan. Kalau mau melayani, ikut doa malam. Karena di doa malam itu nanti para pelayan Tuhan wajib maju ke depan, kita para hamba Tuhan berdoa tumpang tangan mereka. Dan kalau doanya, wah Bapak Ibu, teriak-teriak, lompat-lompat, sukacita. Jadi nggak perlu capek, WL-nya, ayo menyembah Tuhan, menang enggak. Mereka langsung, luar biasa gereja ini. Dulu saya pernah melayani setahun, jadi full timernya. Saya bilang ketaatannya dalam organisasi, begitu luar biasa. Prinsip mereka, menjadi seorang true worshiper, memberikan yang terbaik dengan segenap hati, akal budi, kekuatan, bahkan keuangan. Wow. Dua hal itu Bapak Ibu. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati kita, menolong kita. Amin. Next selanjutnya kita lihat dari saksi sejarah. John Ortberg juga mengatakan begini. Saya perlu beribadah karena tanpa beribadah maksudnya, saya bisa lupa bahwa saya memiliki Tuhan yang besar di samping saya dan hidup dalam ketakutan. Saya perlu beribadah karena tanpanya saya bisa melupakan panggilannya dan mulai hidup dalam semangat mementingkan diri sendiri. Saya perlu beribadah karena tanpanya saya kehilangan rasa takjub dan syukur dalam menjalani hidup dengan mata tertutup. Saya perlu beribadah karena kecenderungan alami saya adalah ke arah kemandirian dan kemandirian yang keras kepala. John Ortberg, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, bahwa siapapun sebelum bersyukur wajib beribadah, wajib berdoa, supaya bisa memberikan segenap hati. Amin. Bukan karunia, bukan fasilitas, tetapi hidup yang sudah diubahkan Tuhan, hidup dalam ketaatan.
Amin. Amin. Haleluya. Senggol loh kirikannya. Kamu taat gak? Sampai berapa persen ketaatanmu terhadap gereja ini? Haleluya. Haleluya. Next selanjutnya, Eric Liddell. Kalau Bapak Ibu tahu ini ya, cerita ini, dia seorang pelari dari Skotlandia. Lahir di tahun 1924, pelari Olimpik. Ini yang paling terkenal statementnya. God made me fast and when I run I feel his pleasure. Tuhan membuat saya pelari cepat. Dan ketika saya berlari, saya merasakan kesukaannya. Artinya, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, apa yang kita lakukan itu memuliakan nama Tuhan. Meskipun hanya sekedar olahragawan, itu seorang penyembah yang benar. Kenapa? Memuliakan nama Tuhan, bukan dirinya sendiri. Setelah melalui dua proses itu ya. Eric Liddell ada seorang pelari cepat, pemain rugby dan misionaris Kristen asal Skotlandia yang terkenal sebagai pelari Kristen pemberani. Kehidupan dan keyakinan agamanya mempengaruhi pelatihan dan balapnya diabadikan dalam film pemenang Oscar tahun 1981 berjudul Chariots of Fire. Eric Liddell ini seorang pelari tercepat. Pernah ditantang suruh lari 100 meter. Wah, itu keahlian dia. Tercepat hanya berapa detik, sekitar 0,5 detik lah. Sekian. 100 meter Bapak Ibu. Selalu menang. Tapi ketika dalam olimpiade tersebut itu 100 meter itu diadakannya hari Minggu, dia katakan, stop, saya tidak mau. Wah, diejek, dihina. Kamu munafik, kamu tidak patriot lah demi Skotlandia. Kenapa? Dan ini kan keahlianmu dalam 100 meter. Enggak, karena bagi saya hari Minggu, hari istirahat di mana saya menguduskan hari Sabat. Saya harus beribadah. Seperti John Ortberg bilang, tanpa ibadah dia egois. Tidak kenal Tuhan. Dan benar Bapak Ibu, dan pelatihnya, heran pelatihnya setuju. Kemudian beberapa minggu kemudian pelatihnya mempromosikan dia untuk lari cepat dalam 400 meter. Dan dia memenangkan itu di Olimpiade ini. Amin. Coba kalau dia tolak, dia terima yang 100 itu. Dan dia mengabaikan Tuhan. Wah, dia bukan siapa-siapa, gak terkenal. Tapi karena dia dikasih bahwa hari Minggu saya harus beribadah supaya saya tahu saya punya Tuhan. Supaya saya tahu saya harus hidup bergantung pada Tuhan. Supaya saya tahu tanpa Tuhan saya bukan siapa-siapa. Dan akhirnya dia rela tinggalkan meskipun banyak caci maki, tidak patriot lah. Tidak apa-apa, yang penting dia tetap memuliakan Tuhan. Dan hasilnya ketika dia belajar taat Tuhan, justru dia lebih terkenal lagi. 400 meter dia bisa menang juara 1. Dan selanjutnya dia dipakai Tuhan. Enggak segitu rencana Tuhan. Jadi misionaris ke China. Dan di sana jadi pemberita Injil. Dia katakan, apa yang dia lakukan untuk Tuhan? Apa yang dilakukan sesuatu? Kalau untuk memuliakan nama Tuhan, dia merasakan Tuhan senang. Amin. Dan Tuhan akan memberkati kita. Saya akhiri dari sebuah kesaksian jemaat kami yang ada di Satet Ari Hidup. Seorang bapak bercerita, Pak Gosal, anak saya bekerja sudah 3 tahun di tempat salon kecantikan di suatu perusahaan. Waktu dia mau keluar, ya dia kan ibu muda ya, dia mau ya mungkin karena mau gajinya kok nggak naik-naik, honor dan juga waktunya, dia mau resign. Dia mau cari tempat yang lebih ini. Langsung pemimpin rohaninya tokonya pemiliknya ini langsung marah. Kamu nggak boleh, kamu harus kerja di Seumur Hidup. Kamu mau kerja di mana? Kamu nggak akan diterima. Kok saya teleponin mereka satu persatu. Wih, sadis. Padahal pemilik ini orang Kristen loh, orang beribadah, bergereja, melayani Tuhan. Tapi begitu kejamnya ketika anak buahnya mau pindah kerja. Terus papanya mengingat, nak, selama engkau mengandalkan Tuhan dan setia beribadah ke gereja, percayalah, berkat bukan manusia yang menentukan, tapi Tuhan menentukan. Benar Bapak Ibu, anak ini setia beribadah di Satet Ari Hidup, ikut doa malam,
apa yang terjadi? Ketika dia melamar, bukan di tempat dia yang spesialis, dia di salon kecantikan. Tiba-tiba ada suatu perusahaan yang bagus, terima dia. Sampai dia meningkat sampai staff supervisor. Terus perusahaan dikatakan, sudah kamu kuliah karena kamu begitu pintar dalam membangun ini, manajemen tempat usaha ini. Sudah kamu kuliah, kami perusahaan akan membayar kuliahmu dan kamu akan naik menjadi manajer. Dan gajimu bisa 3 kali lipat dari sekarang. Wow, kalau sudah Tuhan membuka pintu, siapapun tidak bisa menutupnya. Amin. Asal hidup dalam pertobatan, hidup di dalam ketaatan pada Tuhan, maka berkatnya melimpah. Wanita Samaria ini sudah 4.000 tahun tercatat. Bagaimana dengan kita? Maukah kita tercatat di kitab kehidupan? Minimal di surga lah. Kalau di Alkitab nggak tercatat, minimal di surga nama kita tercatat. Seorang worshiper, penyembah yang baik. Bukan karena bicara nyanyian, tapi karakter yang sudah diubahkan dan ketaatan terhadap firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Terima kasih Tuhan. Mari kita koreksi rohani kita. Sejauh mana hidup kita ini sudah menjadi penyembah yang benar. Tutup mata kita renungkan lagu ini. Sudah lama kita beribadah di gereja Ebenezer ini. Sejauh mana pertumbuhan rohani kita, ketaatan kita. Ingatlah hidup kita adalah penyembahan. Tuhan ciptakan kita untuk menjadi kesukaannya. Tuhan ciptakan kita di dunia ini untuk sebagai kesenangannya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku tahu hidupku. Taruhlah tangan kita di dada kita masing-masing, katakan adalah penyembahan hidupku ini Tuhan. Yes. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Ku tahu Tuhan. Renungan lagu ini Bapak Ibu. Tutup mata kita, biarkan mata kepala kita tertunduk dan katakan Tuhan, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam. Renungkan perjalanan Tuhan yang kita sepanjang tahun ini. Sudahkah hidup kita menjadi penyembahan yang benar kepada Tuhan, yang berkenan? Oh, hidupku, yes, benar. Berharga, hidup kita berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Sekali lagi ku
kasih Tuhan, terima kasih. Mari renungkan. Tuhan ampuni kalau aku sering jatuh bangun dalam beribadah, mengiringi Engkau Tuhan. Ampuni aku kalau sering jatuh bangun dalam melayani pekerjaan-Mu yang suci. Ampuni kalau masih ada ikatan-ikatan dosa yang masih belenggu dalam hidupku, sehingga aku kurang bebas beribadah, kurang bergairah, kurang melayani Tuhan. Ampuni Tuhan. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu yang ingin didoakan, taruh tanganmu di dada. Katakan, Tuhan, perbarui hidupku ini. Hidupku ada bukan sekedar ada di dunia ini, tapi karena diciptakan Tuhan. Dan ketika Tuhan menciptakan kita, kita diciptakan untuk kesenangan Tuhan, bukan untuk kesenangan kita sendiri terhadap tubuh kita masing-masing. Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang ada di dada. Aku berdoa Tuhan, terima kasih buat pengakuan mereka yang bergumul. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita berseru. Tuhan, bebaskan aku dari keterikatan dosa. Bebaskan aku dari kemalasan rohani. Bebaskan aku Tuhan dari hal yang tidak berkenan, supaya hidupku diberkati, rumah tanggaku diberkati, kesehatanku diberkati, pekerjaanku diberkati, usahaku diberkati. Karena aku menjadi hidup yang benar, bukan status pelayananku aku menjadi penyembah yang benar, tetapi hidupku yang mau diubahkan Tuhan, tetapi hidupku yang mau taat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, buat tangan-tangan yang ada taruh di dada dan mengakui bahwa mereka mau berubah. Dalam nama Yesus, mari berkata-kata Bapak Ibu, angkatlah, jangan malu bersuara kepada Tuhan. Tuhan, pulihkan aku, pulihkan aku. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Mari kita jujur di hadapan Tuhan, jujurlah. Karena Tuhan tidak bisa disandiwara terhadap hidup kita. Dia mata, dia transparan hidup kita di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus. Supaya hidup kita tidak biasa-biasa saja. Hidup kita mau diberkati. Hidup kita mau ada terobosan-terobosan dalam perekonomian, dalam rumah tangga. Ada terobosan dalam pelayanan. Asal kita mau hidup di dalam kebebasan rohani. Dan ketaatan dalam rohani. Mari kita nyanyikan lagu ini. Tuhan, hidupku adalah penyembahan. Angkat lagi sekali lagi. Tuhan, ku tahu hidupku adalah